Di era digital, dokumentasi momen berharga menjadi sangat penting, termasuk bagi para pelari baik acara event maupun acara Car Free Day. Foto bukan lagi sekedar kenangan pribadi, melainkan juga bagian dari gaya hidup dan eksistensi di media sosial. Bagi para fotografer, tren ini membuka peluang ekonomi baru. Meski begitu, fotografer mengaku tetap berusaha menghormati privasi. Jika masyarakat tak berkenan di foto, maka dapat memberi kode atau tanda. Dari sisi hukum, pengambilan foto tanpa izin bisa berujung masalah serius, baik secara perdata maupun pidana. Di satu sisi, aplikasi atau platform dokumentasi personal yang menghubungkan fotografer dan pengguna menjadi solusi dokumentasi praktis bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, ada resiko pelanggaran privasi yang tak bisa diabaikan. Pro kontra ini menunjukkan di tengah tren digitalisasi, regulasi dan kesadaran etika tetap dibutuhkan agar teknologi membawa manfaat, bukan masalah. Tim TV One mengabarkan. Kalau Andi Kumala bagaimana? Kalau ada yang ngambil foto, seneng apa marah? Gimana ya, masih galau. Soalnya kadang-kadang kalau fotonya bagus seneng juga, tapi kalau fotonya jelek jadi marah. Gitu ya. Tapi kemudian bagaimana polemik ini juga menjadi permasalahan baru karena memang ada unsur hukum yang mungkin saja dilanggar dari pengambilan foto tanpa izin, Andi Kumala. Iya sih, karena kan kita tidak semua orang ya bersedia untuk difoto. Tapi tenang, kalau saya sih senang. Karena sampai sekarang masih jarang yang mau ngajak foto ke saya gitu. Tapi langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kita Iman Fajar di lokasi CFD yang akan membahas terkait dengan kreativitas fotografer ini, apakah murni kreativitas atau ada pelanggaran privasi. Langsung saja Iman Fajar, silahkan dengan laporan Anda. Oke, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa. Hari ini kita lagi ada di CFD Senayan dan kita hari ini akan membahas mengenai fenomena yang lagi viral mengenai street photography ataupun juga fotografer jalanan yang biasanya memfoto orang-orang yang lagi CFD, terutama yang lagi lari, dan kemudian hasil fotonya itu dijual di marketplace dan nanti orang-orang tersebut akan membayar dengan harga tertentu. Nah, kita pengen mengajak ngobrol, ada beberapa pelari di sini dan juga fotografer. Kita pertama ke pelari-pelari yang ada di sekitar Senayan di sini. Permisi Kak, boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih soal street photographer. Namanya siapa nih? Ivana, Nia. Bagus. Oke, Kak Ivana, Kak Nia, dan Kak Bagus. Sebelumnya tahu nggak sih soal fenomena street photography? Tahu banget, yang lagi booming gitu ya kan. Oke. Pernah beli nggak? Sering banget, abis lari pasti langsung lihat foto you. Sebelumnya kan juga ada yang concern nih soal privacy. Kalau kakak-kakak sendiri gimana? Apakah concern juga soal privacy atau yang penting konten kan bagus fotonya, apa gimana nih? Aku sih nggak masalah sih, iya. Biasanya beli berapa sih harganya kalau boleh tahu? Ada yang 100.000, yang paling murah ada yang 25.000 lah. Berarti kalau kakak-kakak sendiri sebenarnya terganggu nggak sih dengan adanya fotografer jalanan ini? Kalau saya pribadi enggak sih. Cuma kan pernah dengar juga kalau emang misalnya terganggu kan bisa kasih isyarat gitu ya. Itu yang sempat baca aja sih. Kalau saya pribadi enggak. Kalau kakaknya gimana? Aku juga enggak sih, enggak masalah sih. Oke deh kakak, thank you so much atas waktunya dan enjoy the running. Oke, itu dia pemirsa, kalau kata beberapa pelari di sini sih sebenarnya gak masalah ya, karena kan kontennya bagus juga. Tapi sebenarnya di satu sisi juga ada nih yang concern soal privacy. Nah, dengan itu kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol langsung dengan fotografernya yang biasa melakukan fotografi di CFD ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ini adalah Bang Mosista ya. Mosista salah satu pelaku fotografer jalanan, juga fotografer senior nih Bang ya. Bang, kalau boleh tahu nih, dalam street fotografi ini yang biasa dijual di platform ini, biasanya yang dicari ini, yang dibidik dari lensa kameramen itu yang kayak gimana sih? Apakah cewek, cowok, dan outfitnya yang kayak gimana sih Bang? Itu kita motretnya sih random ya, pemilihan subjek kita tuh random. Yang penting dia menarik saat kita lihat dan kita yakin waktu kita foto juga jadinya lebih baik gitu. Jadi nggak peduli cewek, nggak peduli cowok gitu ya. Yang penting biasanya kita juga lihat sih outfitnya, juga pakai jersey atau sepatu atau aksesoris. Terus setelah difoto, kemudian itu hasilnya itu di-share-nya di mana sih dan gimana caranya orang biar bisa beli foto-foto itu Bang?
Iya, sejauh ini masih cuman satu ya, cuman satu aplikasi di di internet tuh ya, itu yang untuk tempat kita marketplace-nya lah gitu ya. Marketplace-nya itu yang namanya Foto-You gitu kan, itu mulai sejak tahun 2022, bulan April kalau nggak salah tuh ya. Nah itu sampai sekarang, belum ada yang lain sih. Nah kita semua sih rata-rata sekarang share-nya di situ. Bukan di share tapi dititip jual lah gitu ya. Jadi kita nanti ada pembagian hasil juga kayak gitu-gitu sama ininya. Nah kalau kayak gitu berarti orang yang difoto itu apakah nyamperin untuk beli fotonya atau tinggal cari aja di marketplace itu Bang? Jadi si kliennya ini atau customernya itu dia harus install juga ya aplikasinya ya, jadi supaya nanti bisa dari aplikasi itu nanti ngasih tahu ke orang yang bersangkutan berdasarkan face detection wajahnya gitu. Jadi nanti orang itu oh ada nih gitu kan, nah tinggal dia check out atau tebus, istilahnya tebus foto lah gitu ya. Dari sudut pandang fotografer sendiri nih Bang, ini kan berarti menghasilkan cuan juga nih Bang ya. Ya kalau boleh tahu, biasanya sekali CFD ini rata-rata ya, ini teman-teman fotografer bisa dapat berapa sih? Kalau soal cuan sih average-nya rata-ratanya berapa ya? Kalau saya sendiri, saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau saya sendiri paling sekitar antara, kalau boleh sebut angka sih antara 700 sampai 1 juta lah, katakan begitu. Itu juga nggak tentu juga sih gitu ya. Saya yakin kalau teman-teman di sini mungkin dapatnya lebih dari saya gitu, karena mereka juga kualitas gambarnya juga pengaruh soalnya gitu kan, jadi pengaruh ke penjualannya gitu. Nah. Kalau satu fotonya sendiri itu biasanya dibanderolnya harganya berapa sih Bang buat orang bisa beli itu? Kalau satu foto itu macam-macam sih, nggak ada patokannya gitu. Cuman kalau misalnya kita masih baru di Foto-You, baru daftar gitu ya, baru daftar mau motret, itu kita kena casnya cuma berapa, 10 apa 9 ribu rupiah gitu. Jadi kita cuma dapat segitu aja gitu. Nanti berapa waktu, nanti kita baru bisa tingkatin akun kita bisa bebas nentuin harganya. Paling tinggi sih sejauh ini 100 ribu, 100 ribu di kawasan ini. Kalau di daerah-daerah lain yang di daerah sih beda lagi gitu ya. Tapi kalau di daerah sini rata-rata tuh antara ada yang 35 sampai 100 lah gitu. Yang lagi rame sekarang ini Bang soal street photography ini kan juga orang concern juga ya soal privasinya. Nah, selama Abang menjadi street photographer ini kira-kira pernah nggak sih ada pengalaman nggak enak? Apakah mungkin disamperin orangnya atau diminta untuk tidak difoto? Kira-kira pengalaman yang unik yang selama menjadi street photographer itu kira-kira apa nih Bang? Kalau untuk teguran atau sifatnya komplain gitu ya langsung di lapangan nggak pernah sih. Dan saya juga nggak pernah dengar teman-teman di sini ada yang kena tegur gitu. Yang paling ada tuh teguran antar sesama kita juga gitu ya. Terutama yang kaitannya sama soal penentuan harga gitu ya. Mereka maunya jual harga segini patokannya, kalau nggak usah di sini motretnya pergilah gitu loh. Jadi komunitas itu juga ada yang kemarin kan ramai juga tuh ya. Nah itu, jadi kalau komplain dari saat kita ngejual sih paling ya yang lucunya sih pernah salah kita ngapus. Jadi kalau kita motret mereka tuh kan biasanya mereka maunya sendiri gitu ya, jadi potretnya sendiri gitu ya. Nah, waktu itu ada berdua, saya kira itu temennya. Atau saya kira dia yang beli gitu kan. Jadi yang sebelahnya saya hapus. Ternyata yang saya hapus itu yang beli. Jadi saya dikomplain, wah Mas jangan begitu dong, itu yang justru itu saya yang beli. Oke. Bang, ini juga rame juga kan kemarin Komdigi sempat bilang ini mungkin ada potensi pelanggaran privasi dan mungkin bisa dipidana dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Komentarnya Bang, sebagai pelaku fotografer jalanan seperti apa nih melihat potensi kebijakan tersebut Bang? Iya, memang ada privasi ya. Privasi itu memang ada di setiap orang lah gitu ya untuk yang turun di CFD gitu ya. Bahkan juga kalau kita belajar dari kasus di luar negeri juga misalnya zaman tahun 70-an itu ya, 72 kalau nggak salah, itu ada fotografer paparazzi. Dia ngejar Jacqueline Onassis tuh ya. Dia kejar-kejar, dia fotoin tuh, wah deket banget pokoknya tuh. Di tempat umum, artinya di ruang publik gitu kan. Dia nggak terima,
gitu kan. Akhirnya dia komplain, dituntut malah ke pengadilan. Akhirnya Jacqueline menang. Pengadilan putuskan si Ron Gallela ini, fotografernya itu dia nggak boleh mendekat lebih dari sekitar 5-7 meteran dari si Jacqueline jaraknya. Jadi dijaga banget gitu. Tapi ternyata si ini masih bandel juga gitu, dan walaupun dia sudah menjaga jaraknya, tapi ternyata si Jacqueline itu masih terganggu gitu loh. Dengan keputusan pengadilan yang memberlakukan itu masih terganggu juga, gua nggak mau gua, katanya gitu kan. Akhirnya pengadilan kembali memutuskan bahwa Ron Gallela ini kalau bisa jangan sama sekali motret si Jacqueline, kalau enggak dia akan kena tuntutan denda dan hukuman penjara. Berarti selain karya, soal hukum ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman fotografer ya. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi Bang ya. Siap. Itu dia pemirsa, jadi kalau untuk fotografer ini tidak hanya karya tapi juga untuk aturan-aturan ini juga mesti kita perhatikan lagi. Dan selanjutnya kita akan bicara soal privasi lebih dalam lagi. Dan kemana-mana tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.